Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini dengan lapis yang berbeda, yaitu lapis opera. Kenapa namanya lapis opera? Karena seperti cake opera itu, bahannya terbuat dari mocha dan coklat. Nah, ini dia hasilnya, sangat lentur dan lembut, juga rasa mocha dan coklatnya nendang banget. Dan ada satu yang spesial dalam kita menikmati kue lapis ini. Lebih asik tuh kalau makannya lembar demi lembar seperti ini. Nah, setiap lapisan bisa dibuka. Artinya, lapis kalian itu sukses dengan sempurna. Oke deh, langsung aja ya, kita ikutin caranya dan resepnya ada di dalam video ini. Saksikan sampai selesai. Yuk! Oke, langsung aja tepung beras, tepung tapioka, kemudian gula pasir. Gula pasir ini opsional, kalau mau lebih manis lagi ditambahin menjadi 300. Itu dari santan, coklat bubuk, pasta mocha. Jadi 250 gram sampai 300 itu udah cukup manis ya. Pewarna putih, vanili bubuk. Pewarna putih ini agar warna putihnya tidak tenggelam atau tidak pudar. Kemudian garam, tapi itu opsional juga untuk pewarna putih ya. Jadi kalau kita menggunakan pewarna makanan yang berwarna putih, putihnya itu akan lebih agak terlihat. Sekarang santannya kita masak dengan api sedang, terus diaduk, kemudian setelah matang kita dinginkan di suhu ruang. Sambil menunggu santan dingin, kita campurkan dulu tepung beras dan tepung tapiokanya, kemudian aduk rata dulu. Masukkan gula pasir. Gula pasir itu 250 gram, lumayan, mau lebih manis lagi 300 gram. Kemudian masukkan garam agar lebih gurih, serta vanili bubuk. Buat kue lapis ini sangat mudah, kita hanya memerlukan kesabaran menunggu setiap lapis-lapisnya. Nah, ini santannya udah dingin. Sekarang kita masukkan setengahnya dulu agar lebih mudah dalam mengaduknya. Kalian boleh saring setelah ini atau tidak juga nggak masalah sebenarnya. Nah, ini kita masukkan dulu sisanya. Karena tadi udah tercampur rata, sebenarnya untuk tepung beras dan tepung tapioka ini bila bercampur dengan air itu langsung melebur hilang, beda dengan tepung terigu yang cenderung bergerindil. Jadi sepertinya nggak masalah kalau kita tidak menyaring, dia akan langsung membaur. Sekarang kita buat dulu adonan untuk warna coklat. Nah, kurang lebih untuk adonan warna coklat ini akan kita tuangkan lebih banyak sedikit daripada mocha. Ini sebanyak 600 ml. Total seluruh adonan ini, adonan tepung yang udah dicampur dengan santan itu sekitar 2 liter atau 2000 ml. Jadi kita bagi dulu, kurang lebih ini yang adonan coklat 600 ml lebih banyak karena nanti dasarnya Mama Eci bagian dasar bawah dan dasar atas itu coklatnya lebih tebal dari lapisan-lapisan yang berikut-berikutnya. Jadi untuk lapisan dasar bawah dan dasar atas itu lebih tebal, jadi coklatnya agak lebih banyak dari yang mocha. Nah, ini terus kita aduk bubuk coklatnya ini sampai tercampur, tidak ada yang bergerindil. Kemudian kita siapkan untuk membuat adonan yang mocha. Adonan yang mocha ini sebanyak 400 ml. Jadi nanti sisanya adonan putih itu pastinya akan lebih banyak, 2 kali lipat dari adonan yang warna. Nah, ini
kita akan tuangkan pasta mocha. Nah, bila kalian tidak mempunyai pasta mocha, kalian bisa menggunakan 2 sendok teh kopi instan, misalnya merek Nescafe gitu ya, yang mudah sekali larut, ditambahkan dengan 2 sendok makan air hangat. Kalau nggak punya pasta mocha, di sini Mama Iji menggunakan pasta mocha 2 sendok teh. Selesai, sekarang kita akan menggunakan pewarna putih untuk adonan yang berwarna putih ini, yang sisanya kurang lebih 1 liter atau 1000 ml. Nah, jangan khawatir, seandainya nanti lapisan coklat atau mocha itu kurang, kan bisa kita tambahkan sedikit dari adonan yang putih. Karena itu juga lah, adonan putih ini harus lebih banyak. Juga bisa kita gunakan sebagai cadangan. Nah, itu kita campurkan dulu pewarna putihnya. Siapkan loyang yang udah diolesi dengan minyak sayur. Ini loyang yang kita gunakan 20 x 20 dengan tinggi 7 cm. Kukusan udah kita panaskan ya. Di sini biar Mama Iji lebih mudah karena nggak ada yang mengganggu kamera. Kita tuangkan dulu untuk adonan dasar yang berwarna coklat ini sebanyak 150 ml atau 2 centong sayur ini. Tapi kan masing-masing centong sayur kita berbeda. Cuman kalau centong sayur Mama Iji ini, 1 centong itu isinya 75 ml. Jadi kita masukkan dulu dasarnya sebanyak 150 ml, dikukus dengan api yang sedang. Kita kukus selama 5 menit, tidak perlu ditutup karena dalam waktu 5 menit itu uap airnya tidak terlalu banyak. Lanjut, kita akan tuangkan adonan yang berwarna putih sebanyak kurang lebih 110 ml atau 1,5 sendok sayur ini. Tuangkan dari arah tepi. Kita tambahkan dulu setengah sendoknya. Jadi lapisan yang Mama Iji buat ini sangat tipis-tipis sekali. Kalau dia tidak tertutup, bisa kita goyangkan sedikit loyangnya agar semua permukaannya tertutup. Kemudian kita kukus 3 menit dengan api yang sedang. Kenapa 3 menit? Karena ini lapisannya tipis. Tapi kalau lapisan kalian sekitar 150 ml, itu kita kukus selama 5 menit. Nah, tuangkan adonan mocha sekarang 1,5 juga, kurang lebih 110 ml. Kalau permukaannya belum tertutup, bisa digoyangkan sedikit jadi semuanya tersapu rata. Kita kukus kembali selama 3 menit. Oh ya, untuk saat kita pelapisan ini, tutup dandangnya nggak perlu dilapisi oleh kain. Nggak numplek kok uapnya ke bawah ke kue ini karena waktunya cukup singkat. Nah, jadi setiap lapisan warna itu diseling dengan warna putih. Oh ya, nanti saat pengukusan yang terakhir baru tutup dandangnya kita lapisi dengan kain. Ini kita lanjut langsung aja, kita skip langsung ke lapisan yang akhir. Kita akan tuangkan lapisan coklat lebih tebal juga sebanyak 2 sendok adonan yang berwarna coklat. Ini pas banget loh, semua adonannya terpakai dengan sempurna. Dengan ukurannya yang alhamdulillah, insya Allah kalian juga bisa tepat ya. Tapi nggak usah khawatir karena ada adonan putih, kalau yang coklat kurang bisa ditambahkan dengan yang putih, begitu juga untuk mocha. Terakhir akan kita kukus selama 25-30 menit. Mengapa lama? Agar kue ini juga awet dan tahan lama selama 3 hari di suhu ruang tanpa masukkan ke dalam kulkas. Ini udah selesai, kita biarkan dulu setelah agak dingin atau hangat. Sebaiknya setelah kue ini dingin, kita buka dari loyangnya, kemudian udah siap nih dipotong-potong. Sampai di sini jangan lupa bantu like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, komentar dan share.
Nah, ini udah Mama Eci potong, jangan lupa pisaunya selalu dilapisi oleh plastik agar potongannya juga halus mulus seperti ini, tidak merusak potongan kue. Sangat lentur ya teman-teman, enak banget rasa coklat dan mokanya. Sekarang kita uji coba buka lapisannya. Wow, begitu tipis, betapa tipisnya, tapi bisa kita lepaskan satu persatu. Kalau kalian buat kue lapis dan bisa dibuka setiap lapisannya, itu tandanya sukses dan berhasil. Jadi begitu. Gimana? Mudah kan ya? Hanya kita perlu bersabar aja untuk setiap lapisannya itu memakan waktu untuk menunggu sampai matang, cuman nggak terlalu lama juga sih. Apalagi kalau ngeliat hasilnya yang oke seperti ini. Oh ya, satu kekurangannya itu ada sedikit, tuh kayak ada bintik-bintik itu tadi saat Mama Eci masukkan adonan itu agak berbusa. Jadi kalau bisa kalian tekan dengan sendok sayur tadi agar tidak ada busa selama setiap kalian menuangkan adonan. Gelembung, bukan busa ya, maaf. Gelembung udara. Semoga kalian buatnya lebih mulus lagi tanpa ada gelembung udara. Oke, selesai sudah resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan sampai selesai. Bertemu lagi di resep Mama Eci berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.